Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan pembelajaran TIK atau informatika. Kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai jaringan komputer. Nah, kalau kita lihat peta konsepnya ini jaringan komputer. Nah, ini ya jaringan komputer. Ini akan terdiri dari dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah bagaimana pengenalan komputer, kemudian cara kerjanya. Untuk pengenalan sendiri ini nanti ada dijelaskan pengertian, kemudian jenis jaringannya. Untuk cara kerjanya, ini akan dibahas bagaimana perangkat, kemudian bagaimana mekanisme pengiriman datanya. Ini mungkin akan terbagi menjadi dua modul ya. Yang sekarang ini akan dibahas mengenai pengertian jaringan, jenis jaringan, dan perangkat jaringan ya. Nah, kemudian untuk jenis-jenis jaringan sendiri ini terdiri dari apa saja. Yang pertama ada LAN, kemudian ada WLAN, ini Wireless Local Area Network. Kemudian ada PAN, ini Personal Area Network. Kemudian ada CAN, Campus Area Network. Kemudian ada VPN, ini Virtual Private Network. Kemudian ada MAN, ini Metropolitan Area Network. Kemudian ada WAN, ini Wide Area Network. Nah, kemudian ada intranet ya, sudah jelas. Dan kemudian internet. Nah, ini jenis-jenis jaringan ini memang kalau dilihat dari secara geografis ini ya, jadi keluasan jaringannya ya. Nah, kemudian untuk perangkat ini dalam jaringan itu ada apa saja. Yang pertama itu ada server, kemudian tentunya ada klien, kemudian ada NIC, ini Network Interface Card, ini untuk penghubung antara kabel dengan host ini. Nah, kemudian ada hub ya untuk menyalurkan paket-paket data ini di dalam jaringan. Kemudian ada reparator, ini untuk penguat sinyal. Kemudian ada bridge, nah ini untuk menjembatani antar beberapa LAN. Kemudian ada switch, ini sama fungsinya seperti hub, tapi ini memiliki kelebihan switch itu. Kemudian ada router, nah ini untuk pengaturan distribusi data ini. Nah, kemudian ada backbone. Kemudian ini ada firewall ya. Firewall ini adalah perangkat-perangkat dalam suatu jaringan ya. Nah, coba kita bahas satu persatu ya. Ya, kita akan mengenai jaringan komputer. Nah, ini pengertian jaringan komputer sendiri ini kan sudah maklum ya. Jadi kalau ada dua komputer saja ini sudah bisa dikatakan kalau komputer ini dapat berkomunikasi, ini bisa disebut dengan suatu jaringan komputer. Ya. Atau misalkan yang lebih besar dari itu, ini ada beberapa perangkat, ya, ada laptop, ya, ada gadget, kemudian ada printer, ada desktop ya dihubungkan dengan router. Nah, ini jaringan komputer yang lebih luas ini ya. Jadi kalau secara definisi ya, jaringan komputer itu sekumpulan komputer yang dihubungkan bersama-sama sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya dan dapat berbagi sumber daya. Nah, istilah-istilah jaringan komputer ini perlu dipahami ya sebelum kita lanjut. Nanti mungkin ada kata-kata di dalam penjelasan. Ini seperti ada node ya. Jadi node ini istilah yang digunakan perangkat yang terhubung ke jaringan.
Jadi ada misalkan komputer, ada printer, ada scanner, ada mobil phone. Nah, itu adalah node ya, atau titik-titik dalam suatu jaringan atau simpul ya. Nah, kemudian ada segmen. Nah, segmen itu merupakan bagian tertentu dari jaringan komputer. Jadi ini ada kelompok-kelompok yang terdiri dari beberapa komputer atau alat lainnya ya. Ini yang dipisahkan oleh switch atau bridge atau router ya. Jadi ini akan terbagi menjadi kelompok kelompok peralatan ya yang dihubungkan oleh switch ya. Nah, kemudian ada backbone. Nah, backbone ini adalah kabel utama dalam jaringan yang menjadi tempat semua segmen jaringan lainnya terhubung ya, dan dapat mentransfer sampai 100 gigabit per second ya. Kemudian network interface card ya. Ini adalah perangkat yang digunakan oleh komputer atau gadget lain yang dapat terhubung dengan jaringan ya. Ini kecepatannya bisa sampai 100 megabit per second ya. Kemudian media access control. MAC address ini alamat fisik yang dimiliki oleh perangkat yang terhubung. Ini alat ini sudah secara default dari pabriknya itu ada kodenya tersedia dan berbeda tiap perangkat ini ya. Kemudian ada istilah unicast. Ini proses pengiriman paket data dari satu node ke node yang lain dengan alamat tertentu. Kemudian ada multicast. Ini proses pengiriman paket data dari suatu node ke kelompok node tertentu. Kemudian ada broadcast, istilah yang digunakan untuk sebuah proses ketika suatu node mengirimkan sebuah paket yang akan ditransmisikan ke seluruh node yang ada di dalam jaringan. Ya, yang pembahasan yang kedua itu berbagai jenis jaringan komputer. Ini berdasarkan teknologi yang digunakan dibagi menjadi jaringan kabel berdasarkan topologi ini. Jadi secara fisik menggunakan kabel jaringan. Kemudian yang kedua menggunakan jaringan nirkabel, yaitu tidak menggunakan kabel, yaitu dengan menggunakan gelombang radio atau wifi ya. Nah, kemudian berdasarkan cakupan area atau keluasan dari suatu jaringan, ini seperti yang dijelaskan di awal, ini ada LAN, kemudian ada PAN, kemudian ada CAN, kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network, kemudian ada One Wide Area Network, kemudian ada internet ya, dan intranet. Nah, jadi kalau internet ini meliputi jaringan komputer di seluruh dunia ya. Ini kita bahas satu persatu berdasarkan cakupan area. Yang pertama adalah local area network. Nah, local area network adalah jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer yang terdapat dalam satu ruangan atau gedung yang sama. Nah, di dalam LAN memungkinkan para pengguna dapat saling berbagi sumber daya, file, data maupun perangkat, dan sesama pengguna dapat berkomunikasi. Nah, ini di dalam local area network itu dikelompokkan menjadi ada wireless local area network. Jadi jaringannya ini jaringan nirkabel, tidak menggunakan kabel. Jadi menggunakan teknologi WiFi untuk menghubungkan perangkat yang ada. Perangkatnya disebut dengan WiFi hotspot. Akan memancarkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 2,4 GHz. Ya, dengan kode standar 802.11ax ya.
Ini Seratori mempunyai kecepatan sampai 14 GB. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi dia biasanya memakai access point dari router terhubung ke access point, baru ini disebarkan ya. Ini biasanya untuk satu ruangan ini. Ini memakai wireless area network ya. Kemudian yang keduanya adalah personal area network. Ini masih LAN. Ini merupakan tipe jaringan paling kecil. Jadi misalkan kalau kalian memasang IndiHome di rumah ya, dikasih router. Nah, kemudian di router itu ada 4 port lain ya, untuk menghubungkan router dengan desktop ya. Nah, kemudian ada dikasih WiFi untuk menyambungkan smartphone misalkan ya, bisa terkoneksi. Nah, itu adalah personal area network ya. Jadi ini yang paling sederhana ya, sederhana. Yang kemudian yang ketiga adalah virtual private network. Nah, ini jaringannya sifatnya tertutup milik organisasi tertentu yang dibangun dengan memanfaatkan jaringan publik agar jangkauannya dapat dibuat semakin luas, tetapi tetap privat ya, agar hanya dapat diakses oleh organisasi pemilik saja. Nah, ini contohnya, ilustrasinya, misalkan terkoneksi ke kantor cabang, ke kantor pusat, kemudian ke user pengguna ya, pekerjaannya mungkin ini bisa work from home, kemudian ke mobile user menggunakan laptop, gadget atau yang lainnya ya. Kemudian yang keempat masih local area network adalah kampus area network. Nah, ini jaringan komputer yang dibangun untuk menghubungkan beberapa jaringan LAN dalam area geografi tertentu ya. Jadi jaringan dapat mencakup beberapa gedung yang saling berdampingan pada area tertentu dari pemilik yang sama. Jadi misalkan dalam suatu kampus itu kan ada tempat perkuliahan, tempat praktek, ada bagian administrasi, ada rektorat. Nah, ini bisa berkomunikasi melalui jaringan kampus area network. Ini gambarannya seperti ini. Jadi ada beberapa gedung dapat dihubungkan ya. Nah, yang berikutnya adalah Metropolitan Area Network atau MAN. Ini lebih luas ya dari LAN. Jadi jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan jaringan-jaringan LAN yang ada dalam suatu lokasi atau kota tertentu. Jaringan MAN umumnya digunakan untuk menghubungkan beberapa kantor yang letaknya dalam satu kota. Nah, jadi misalkan ini ilustrasinya, ada gedung-gedung pemerintahan misalkan ini, kemudian ada residen, ini pemukiman ya, ada pemukiman, kemudian ada tempat pertokoan ya, office building, perkantoran, kemudian ada kampus. Nah, ini cakupannya lebih luas dari LAN. Jadi karena kalau misalkan di universitas tadi ada CAN ya, nah ini di office building juga ada area network tersendiri dihubungkan dengan router. Nah, nanti ini cakupannya menjadi metropolitan area network ya, jadi lebih luas. Kemudian berikutnya adalah wide area network. Nah, wide area network ini WAN ini mencakup area yang luas dari segi geografi. Ini WAN dapat mencakup negara atau benua. Jadi lebih luas dari MAN. Ini banyak digunakan oleh perusahaan multinasional yang operasional di berbagai negara. Sedangkan di Indonesia ini sudah ada rencana palaparing
untuk menghubungkan seluruh daerah yang tercakup oleh jaringan internet. Nah, ini gambaran ilustrasinya. Jadi ada proyek Palaparing, ada bagian barat, tengah, timur, nah ini dihubungkan dengan internet. Ya. Nah, ini untuk wide area network. Selanjutnya untuk internet. Ya. Internet adalah jaringan komputer yang sangat luas tentu ya, mencakup seluruh dunia. Kita maklum kita tiap hari mungkin menggunakan koneksi internet ya, sehingga dapat terhubung, bisa berkomunikasi melalui komputer atau melalui gadget ya. Nah, kemudian intranet ya. Ini jaringan pribadi, privat yang dibangun oleh organisasi tertentu yang dibangun untuk menghubungkan komputer-komputer milik organisasi yang berada pada berbagai lokasi. Nah, itu adalah jenis-jenis jaringan ya dari sisi keluasan areanya. Ya, kita lanjutkan. Ya, pembahasan berikutnya adalah kita ke bagian B dari jaringan komputer, yaitu cara jaringan komputer bekerja. Ini dibagi menjadi 3 sub pokok bahasan, yaitu yang pertama perangkat jaringan komputer, yang kedua mekanisme pengiriman data, kemudian penelusuran paket data. Cuman yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini adalah untuk perangkat jaringan komputer. Untuk mekanisme pengiriman data dan penelusuran paket data ini untuk pertemuan berikutnya. Ya, kita mulai untuk perangkat jaringan komputer. Ya. Nah, kalau kita perhatikan suatu jaringan komputer ini ada beberapa node ya, kemudian terhubung dengan switch. Nah, kemudian ini ada bridge ya, penghubung antar LAN. Kemudian ini ada repeater. Ini repeater ini untuk penguat sinyal, karena mungkin workstation node ini terlalu jauh gitu ya. Jadi dikuatkan oleh repeater. Kemudian sini ada router. Ini untuk berhubungan ke internet. Nah, ini kalau kita perhatikan definisi istilah dari jaringan ini, segmen ini seperti ini. Ini segmen, ada beberapa yang tersambung. Kemudian, nah yang ini namanya node, ini node ya. Jadi satu perangkat ini node namanya dalam jaringan. Nah, ini node ya. Seperti ini. Ya, kita bahas satu persatu ya untuk perangkat apa saja yang diperlukan dalam suatu jaringan komputer. Nah, yang pertama adalah komputer server. Nah, komputer server itu komputer yang memberikan layanan kepada komputer klien. Komputer server dapat menyediakan berbagai layanan seperti penyimpanan file, data, aplikasi, dan sebagainya yang biasa digunakan bersama-sama oleh klien. Nah, ini gambarannya seperti ini. Server bisa berhubungan dengan komputer klien. Nah, adapun jenis komputer server ada yang khusus menangani basis data ya, ada yang menangani web, ada server aplikasi, kemudian gateway server dan yang lainnya. Kemudian pada umumnya dalam jaringan LAN di mana komputer ingin dihubungkan dengan internet, maka server sebagai gateway. Jadi koneksi internetnya harus melalui server. Jadi servernya sebagai gateway. Jadi IP address dari server ini disetting menjadi
gateway gitu ya. Nah, ini komputer selektor. Kemudian komputer klien ya. Ini jelas komputer klien itu adalah komputer end user ya, yang berada dalam jaringan komputer ya. Jangan digunakan oleh pengguna untuk akses data dan informasi. Nah, ini gambaran seperti ini. Komputer klien. Nah, kemudian selanjutnya kartu jaringan. Nah, ini kartu jaringan. Ini disebut juga LAN card, adalah perangkat keras yang dipasang pada motherboard komputer yang terdapat dalam jaringan, baik klien maupun server. Kayak ini antara muka koneksi jaringan ini. Jadi kabelnya dimasukkan ke konektor ini, kabelnya itu. Ya. Nah, ini seperti ini kartu jaringan itu. Kemudian ini koneksi atau jaringan untuk ke laptop. Nah, kemudian ini untuk ke desktop. Ini berada di belakang ini. Ini adalah komponen LAN card ini, ya. Komponen LAN card. Ya. Ya, peralatan lainnya untuk jaringan adalah kabel dan konektor. Ini jelas sangat penting sekali ini kabel dan konektor. Ini karena untuk mengirimkan sinyal ya, untuk menyalurkan data-data atau paket data tentu dengan memakai kabel. Ini banyak yang digunakan untuk kabel dalam jaringan. Ya, yang pertama adalah kabel koaksial. Ini kabel koaksial ini mempunyai konduktor tembaga tunggal di bagian tengahnya yang digunakan sebagai pengantar sinyal. Ya, ini gambarannya. Jadi ini kabel tembaga ya, tunggal, kemudian dilapisi isolator, kemudian konduktor luar ini untuk pelindung logam, ini untuk melindungi dari gangguan sinyal dari luar. Ini ada dua jenis kabel koaksial, ini ada T-net ya, 10 base 2, jaraknya digunakan maksimal 200 meter. Ini kode 2 ini 200 meter. Kemudian thicknet ya. Ini base 5, jaraknya sampai 500 meter. Ini tahan terhadap gangguan sinyal dari luar, tetapi sulit pemasangan, apalagi yang thicknet sulit tekuk. Ini kabel koaksial. Ini seperti kalian memiliki di rumah televisi ini seperti ini. Dipakainya adalah kabel koaksial. Nah, ini kemudian kabel yang lainnya adalah kabel UTP. Kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Ini adalah kabel standar yang digunakan untuk LAN ya. Jadi yang banyak digunakan adalah kabel ini. Selain memudahkan pemasangannya, harganya juga cukup terjangkau ini. Kemudian ini untuk mengkoneksikan dengan LAN card ini memakai konektor RJ45. Nah, ini seperti ini. Jadi ada 8 kabel kecil di dalamnya yang berpasang-pasangan, jadi ada 4 pasang kabel kecil ini. Kemudian dalam jaringan LAN itu yang biasa menggunakan Ethernet sudah dikenal dua jenis kabel jaringan, yaitu kabel strike dan crossover. Kabel strike biasanya digunakan untuk menghubungkan koneksi dari port ke switch. Nah, kalau udah jadi dari komputer ke switch ya, dari printer ke switch, nah itu menggunakan kabel strike ya. Jadi kalau alatnya berbeda itu ya, node-nya beda, itu dihubungkan dengan kabel strike ya. Kemudian kalau alatnya itu sama ya, seperti dua komputer dihubungkan, nah ini kabelnya adalah kabel crossover ya. Nah, ini ujungnya memakai konektor RJ45 ini kabel UTP.
Kemudian selanjutnya adalah kabel STP. Nah, kabel STP atau Shielded Twistor Pair ini strukturnya hampir sama dengan kabel UTP, tetapi memiliki pembungkus pada masing-masing pasangan kabel dihubungkan dengan konektor RJ45. Nah, ini keunggulannya aman dari sinyal dari luar. Kelemahannya harganya jauh lebih mahal dari kabel UTP dan instalasinya lebih sulit. Nah, ini kira-kira seperti bentuk ini hampir sama. Ada 8 kabel ya. Jadi ada 4 pasang, tapi ini ada pembungkusnya. Ya. Nah, ini jelasnya seperti ini. Ada pembungkusnya. Nah, yang keempat adalah kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini digunakan untuk jaringan backbone. Ini, ya. Jadi jaringan yang lebih luas dari LAN. Ini. Ya, kabel dengan inti kaca yang dibalut oleh beberapa lapis material pelindung. Ya. Jadi kalau kabel lain menggunakan sinyal elektronik untuk mentransmisikan data, kalau fiber optik menggunakan cahaya. Nah, cara ini sangat ideal, terutama untuk lingkungan yang memiliki interferensi listrik, juga kebal terhadap efek kelembaban dan serangan petir. Cuman kelemahannya ini cukup sulit pemasangannya, jadi ini harus orang-orang yang profesional dalam pemasangan jaringan kabel optik. Ya. Kemudian ada 2 jenis kabel fiber optik yang umum digunakan, yaitu ada single mode untuk jarak jauh, kemudian multi mode untuk diameter yang lebih besar. Ya, peralatan lainnya ya adalah repeater. Nah, repeater ini perangkat yang berfungsi untuk penguat sinyal, seperti dijelaskan di awal itu ya, repeater untuk menguatkan sinyal. Jadi kalau misalkan terhalang oleh gedung atau bukit, ya untuk di sebelah belakangnya ini di atasnya bisa pakai repeater. Atau menggunakan kabel, kemudian sangat jauh, terbatas kemampuan kabel, bisa disambung dengan repeater penggunaan kabel, memakai seperti ini. Ini untuk kabel, ini untuk menggunakan wifi. Jadi bisa menerima dan memancarkan sinyal. Ya. Ini contohnya seperti ini, dari router dipancarkan sinyal 1, nah kemudian diperkuat keluar sinyal 1 bisa ditangkap oleh laptop. Kemudian berikutnya adalah hub. Ya. Hub ini adalah perangkat yang akan membagikan komunikasi data dari server ke node dalam suatu jaringan. Ya. Hub menggunakan banyak port atau multi-port untuk membagi koneksi dari server ke node klien. Selain membagi jalur kabel, hub juga menguatkan sinyal. Jadi ini lebih dari repeater ini ya. Memang repeater juga sama menguatkan sinyal, tapi ini dapat membagi sinyal ya ke seluruh klien. Ini ada beberapa port ini. Ada beberapa port, ini 8 port ini. Nah, tetapi kelemahannya tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk menyaring data, sehingga data akan diseluruhkan ke seluruh node yang tersambung. Kemudian tidak dilengkapi dengan intelijensi untuk menemukan jalur terbaik yang harus dilalui paket data, sehingga pengiriman data dapat dilakukan dengan efisien. Kemudian ada 2 jenis hub. Ada hub aktif ini yang memiliki sumber daya listrik sendiri, berfungsi sebagai repeater dan pusat pengkabelan. Sedangkan hub pasif, hub yang sumber listriknya dari hub aktif, hanya meneruskan sinyal tanpa membersihkan dan menguatkan. Ini jenis hub. Jadi ini di kabelnya masuk ke sini, baru disebarkan ke seluruh node. Nah, peralatan berikutnya adalah bridge.
Nah, bridge ini seperti di awal adalah untuk menghubungkan beberapa LAN ini ya. Menghubungkan 2 atau lebih jaringan LAN ya seperti router, tetapi bridge memiliki kelebihan dapat menyaring data ya yang lewat dengan membaca alamat MAC address ya dari sumber dan tujuan paket data. Nah, jadi ini LAN 1, LAN 2. Nah, ini untuk menjembatinya memakai bridge ya. Jadi kalau bridge sudah menerima paket data, maka bridge akan menemukan tujuan dan sumber data yang dikirim. Jika tujuan pengiriman tidak dikenali, maka bridge akan menolaknya. Namun sebaliknya, jika tujuan dan sumbernya sesuai, maka paket data akan diteruskan ke alamat yang dituju. Jadi misalkan dari server akan mengirimkan ke workstation ini di sini. Maka datanya tidak akan langsung ke LAN 2, tapi oleh bridge itu diarahkan ke sini. Tetapi kalau dari misalkan server ini akan mengirimkan data ke workstation ini, karena sudah jelas tujuannya ya, maka ini langsung ke sini disalurkan oleh bridge gitu ya. Nah, itu. Ini bedanya dengan repeater ya. Ini seperti ini mungkin alatnya. Nah, kemudian alat berikutnya ya adalah switch ya. Switch ini fungsinya hampir sama dengan hub sebagai perangkat berbagi koneksi antar server dengan klien ya. Nah, jadi letaknya di sini ini semua node dalam jaringan ke switch ya. Nah, perbedaan utama antara switch dan hub adalah node yang terhubung ke hub atau switch dalam berbagi bandwidth. Ini masalah bandwidth perbedaannya. Pada hub, bandwidth yang akan dibagi dan digunakan sendiri oleh setiap node. Jika pada switch, satu node dapat saja menggunakan seluruh bandwidth yang ada, jika tidak sedang digunakan oleh node yang lain. Nah, jadi kalau ada 8 port misalkan, kemudian yang aktif cuma 2 port, maka bandwidthnya dibagi 2. Sedangkan kalau di hub itu tetap dibagi 8 gitu. Jadi ini akan memaksimalkan bandwidth yang ada. Ini seperti ini. Ya, yang berikutnya perangkat jaringan adalah router. Nah, router adalah perangkat keras jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan. Berbeda dengan hub, repeater, dan switch, router memiliki kemampuan untuk memeriksa setiap paket data yang melewatinya dan memutuskan ke arah mana paket dapat diarahkan. Nah, jadi ini penghubung beberapa LAN juga ya. Ini seperti bridge ya. Tapi biasanya router ini sekarang sudah bersatu dengan modem ya. Jadi untuk menghubungkan ke jaringan internet. Ada 2 jenis router dedikatif buatan pabrik yang dirancang untuk bekerja sebagai router, kemudian router PC ya. Komputer personal yang digunakan sebagai router. Nah, kemudian fungsinya router memastikan agar data tidak berpindah ke tempat lain yang tidak perlu. Kemudian router memastikan informasi berhasil tiba di tujuan. Jadi bentuknya seperti ini. Ada port jaringannya biasanya 4, kemudian koneksi untuk kabel ke internet ya, ke IndiHome atau Telkom ya, router. Kemudian berikutnya backbone. Nah, ini backbone merupakan saluran pusat atau koneksi yang dirancang untuk mentransfer aliran lalu lintas data di suatu jaringan. Jadi ini ibaratnya backbone itu seperti jalan tol yang besar yang menghubungkan antar provinsi ya, atau bahkan antar pulau. Kemudian jaringan-jaringan di bawahnya yang kecil adalah jalan-jalan yang menghubungkan ke tol itu ya. Jadi misalkan jalan provinsi menghubungkan ke jalan tol ya.
Kemudian kalau yang lebih kecil, di bawahnya lagi ke man, ya. Nah, misalkan jalan kabupaten. Kemudian yang lebih kecil lagi ke can, ya. Ya, yang jalur arteri misalkan gitu. Nah, ini backbone dapat digunakan untuk menghubungkan jaringan lokalan dengan jaringan yang jangkauan lebih luas, ya. Nah, ini ada backbone internasional, yaitu jaringan yang menghubungkan trafik domestik ke jaringan internasional, ya. Jadi sarana utamanya yang digunakan adalah kabel optik bawah laut, ya. Kemudian ada backbone domestik, adalah sarana infrastruktur yang menghubungkan kota-kota di seluruh Indonesia. Kemudian jaringan akses adalah jaringan yang terhubung langsung ke pelanggan. Ini biasanya ke LAN ini, ya. LAN, kemudian ini biasanya MAN, kemudian yang baru itu WAN, ya, WAN ini. Ya, seperti itu. Ya, syarat teknis kabel yang digunakan adalah merupakan jenis fiber optik. Ya. Backbone, ya. Kemudian yang lainnya adalah firewall. Nah, firewall ini adalah suatu sistem keamanan pada jaringan komputer yang digunakan untuk melindungi suatu komputer dari beberapa jenis serangan dari komputer luar ini, ya. Nah, ini gambarnya ini. Jadi istilah firewall ini dari, kalau terjemahkan bahasa kita dinding api ini, ya. Jadi kalau yang setelah kena filter ini akan berbalik, ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian cara kerjanya ada beberapa 3 tahap ini. Pertama ada penyaringan paket. Jadi paket atau potongan kecil data dianalisis terhadap suatu filter. Paket yang lolos melalui filter dikirim ke sistem yang diminta. Sementara paket lainnya dibuang. Ini seperti ini, dibuang gitu. Kemudian ada layanan proxy. Informasi dari internet diambil oleh firewall dan kemudian dikirim ke sistem yang diminta dan sebaliknya. Kemudian ada infeksi stateful. Metode lebih baru yang tidak memeriksa konten. Kalau penyaringan paket dan layanan proxy ini memeriksa konten. Kalau ini membandingkan bagian-bagian kunci tertentu dari paket dengan database informasi. Nah, jadi ini adalah pengamanan terhadap suatu jaringan, ini dipasang firewall, ya. Nah, seperti di komputer juga ini ada khusus untuk sistem komputer dipasang oleh sistem adalah firewall. Ya, itulah penjelasan materi dari perangkat jaringan komputer. Semoga dapat dipahami dan dapat diikuti. Ya, sampai sini saja dulu pertemuan untuk pembahasan jaringan komputer. Ya, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.